Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufrian Wahidin Darmanto dengan NIM C1B020021, kelas R003 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Persediaan. Materi pertama yaitu pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya akan ditimbulkan atau disalurkan pada konsumen. Persediaan atau inventory adalah bahan-bahan atau barang atau sumber daya sampai sumber daya organisasi yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk suku cadang dari peralatan maupun untuk dijual. Walaupun persediaan hanya merupakan suatu sumber dana yang menganggur, akan tetapi dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku atau raw material stock. Kedua yaitu persediaan komponen rakitan atau purchased part atau komponen. Yang ketiga ada persediaan bahan pembantu atau penolong atau supply stock. Yang keempat ada persediaan barang setengah jadi atau work in process stock. Dan yang kelima persediaan barang jadi atau finished good stock. Selanjutnya yaitu tingkat perputaran persediaan. Macam persediaan tergantung jenis perusahaan atau bahan baku, barang dalam proses barang jadi, suku cadang, dan lain-lain. Pada perusahaan manufaktur umumnya mempunyai 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama bahan baku atau material, yang kedua barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan yang ketiga barang jadi. Secara umum, besar kecilnya inventory tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu lead time, yaitu lamanya masa tunggu material yang dipesan datang. Kedua, frekuensi penggunaan bahan baku selama satu periode. Frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Dan yang keempat, daya tahan material. Selanjutnya yaitu biaya persediaan. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Adapun biaya inventory yang bersifat tetap adalah elemen-elemen biaya inventory yang relatif tetap dalam jumlah totalitasnya dalam jangka pendek dengan tidak memandang adanya variasi yang normal dan jumlah persediaan yang disimpan. Misalnya, depresiasi atau penyusutan ruang yang digunakan, biaya pemeliharaan gudang, pajak, pemanasan, buruh penjaga gudang. Selanjutnya yaitu economical order quality atau disingkat dengan EOQ, adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikata sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam penentuan besarnya jumlah pembelian yang optimal ini, kita hanya memperhatikan biaya variabel dari penyediaan persediaan tersebut, baik biaya variabel yang bersifat perubahannya searah dengan perubahan jumlah persediaan yang dibeli atau disimpan maupun biaya variabel yang bersifat perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah inventory tersebut. Dan selanjutnya yaitu reorder point. Reorder point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tetap pada waktu yang dimana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dengan demikian, harga
Dengan demikian diharapkan datangnya material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Dalam penentuan reorder point harus kita memperlihat faktor-faktor. Yang pertama yaitu penggunaan material selama selama tenggang waktu pendapatan barang. Dan yang kedua yaitu besarnya safety stock. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.